Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Saat ini pemirsa, koalisi dari Perubahan, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah selesai melakukan pendaftaran di gedung KPU RI dan akhirnya pukul 11 waktu Indonesia Barat dijadwalkan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Ganjar Pranowo serta Mahfud MD ini akan mendaftarkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden 2024 di gedung KPU RI. Kita sama-sama saksikan gambar yang Anda lihat saat ini adalah gambar masa yang turut akan mengantarkan Ganjar dan juga Mahfud menuju ke gedung KPU dari Tugu Proklamasi. Memang tadi mobilisasi Mahfud dan juga Ganjar akan bertemu di titik kumpul di Tugu Proklamasi sebelum akhirnya nanti berjalan menuju ke gedung KPU RI. Kita akan kembali berdiskusi dengan Mbak Monik. Mbak Monik, kalau misalnya kita lihat, kalau tadi kita banyak bahas Anies Imin. Nah, kalau kita lihat Mahfud dan juga Ganjar, pidatonya saja kemarin pada saat deklarasi, kita akan sama-sama melihat bahwa Ganjar dan juga Mahfud disandingkan. Nah, Mbak Monik kalau misalnya melihat kemarin ini bagaimana komentarnya nih? Ini kan sebenarnya banyak spekulasi yang terbentuk ya, apakah kemudian satu seperti tidak enakan atau mungkin yang satu lagi seperti pede saja atau seperti apa sih Sambil sebenarnya? kita tunggu dulu ya, ini bisa ditayangkan nggak? Supaya Gambarnya kita kita akan minta melihat. tim produksi untuk menayangkan gambar cuplikan-cuplikan dari Mahfud serta mungkin Ganjar Pranowo kemarin ya. Tapi sebelum itu kita mungkin menunggu, kita bahas dulu tadi mereka pergi masing-masing dengan keluarga. Kalau kita lihat Mahfud MD saja sampai sebelum akhirnya dideklarasikan sebagai calon wakil presiden oleh PDI, kemudian P3, Hanura dan juga Perindo gitu. Dia sampai detik akhir mengatakan tidak, saya tidak jadi cawapres. Ini karakteristik seperti itu apakah kemudian ini ada trauma yang tercipta karena di Pilpres 2019 lalu, seperti apa sih? Bisa juga ini merupakan traumatik di putaran yang lalu gitu ya. Tetapi juga ini kan merupakan baseline-nya dari Pak Mahfud MD. Ya, beliau selalu memang untuk memberikan suatu kepastian atau suatu konfirmasi dan lainnya itu sangat benar-benar hati-hati sekali gitu. Jadi nggak mau juga overheard oleh orang lain seperti itu. Jadi saya kesampingkan karena itu tidak terlalu krusial sekali untuk menentukan bagaimana beliau sendiri terhadap kontestase pada saat ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas yang kemarin pada saat deklarasi, gitu ya, bagaimana sih respons dari Ganjar, gitu ya? Saya justru malah mendapatkan bahwa kan ini banyak melihat ke arah Pak Mahfud, gitu ya. Ketika ya mungkin kondisi layoutnya itu sendiri memungkinkan untuk Pak Ganjar sendiri untuk look at him, gitu ya. Atau juga memang sebetulnya secara bawah sadar mengatakan bahwa I lean on you, seperti itu. Ya, jadi terlepas dari beragam kekurangan-kekurangan yang dikatakan oleh masyarakat mengenai Ganjar ini adalah kehadiran seorang Mahfud MD ini akan menjadi paketnya menjadi lebih komplit begitu. Oke, ini mengenai I lean on you. Kalimat itu menarik sekali karena Mahfud MD juga sempat mengatakan di wawancara terbarunya bahwa sudah ada pembagian tugas pada saat MOU kemarin, mengatakan bahwa Mahfud ini ada tugas untuk rekonsiliasi nasional, kemudian penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Nah, Anda melihat hal ini bagaimana ketika pembagian tugas sudah dibuat sejak awal? Gitu. Nah, jadi artinya mereka sendiri kan sudah punya coupling, di mana hal yang weak bagi Ganjar kemudian dilengkapi oleh Mahfud MD, gitu ya. Jadi kalau kita melihat kemarin ketika Pak Ganjar ini kemudian berespons bawah sadarnya terhadap Pak Mahfud, ya artinya bahasa verbalnya didukung oleh bahasa nonverbal gitu. Bahasa nonverbal. Bahasa verbal mengatakan sudah ada pembagian coupling ya dalam pembagian pekerjaan dalam hal ini itu ditunjukkan oleh bahasa nonverbal pada saat Pak Mahfud MD ya, jadi ini inline bahwa untuk urusan ini maka ada
cawapres yang akan menangani begitu. Jadi kita melihat ini ada keserasian begitu. Mas Yunarto Ya. katakan ada keserasian begitu, tapi untuk calon sendiri yang bisa mengcounter Mahfud MD, Caimin, karena mereka berdua ini seringkali dikaitkan dengan NU ya. Siapa sih sebenarnya, Ganjar kah? Ganjar, maksud kami Gibran kah, Erick Thohir yang santer terdengar? Pertama memang kalau dibaca di monitoring ya, kemarin itu salah satu hari yang paling tonnya positif dan menimbulkan naiknya sentimen positif kepada Mas Ganjar. Artinya ada apresiasi yang positif dari munculnya nama Profesor Mahfud yang kita tahu resistensinya paling rendah. Karena tidak pernah ada kontroversi kasus hukum dan cenderung orang walaupun berbeda sikap politik mengakui integritas beliau. Dari ketika masih menjadi Menteri Pertahanan Gus Dur, Ketua MK, sampai kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi resistensi yang rendah itu ditambah juga dengan kalau kita berspekulasi sebetulnya yang memilih paling dominan nama Prof Mahfud yaitu Ganjar sendiri. Juru bisiknya Ibu Mega itu Ganjar sendiri karena Ganjar sebetulnya praktis paling mengenal Mahfud MD dibandingkan dengan Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil. Dan kalau mendengar dari beberapa bulan lalu dari orang-orang dekat Ibu Mega pun sudah ada bisikan dari Mas Ganjar, beliau paling nyaman dengan Mahfud MD. Ada concern yang sama ketika berbicara mengenai reformasi birokrasi, misalnya transparansi, anti korupsi, dan sama-sama Jogja, kira-kira anak-anak aktivis Jogja. UGM? Satu, bukan UGM-nya saja, sama-sama aktivis Cipayung. Satu GMNI, satu dari HMI, lalu sama-sama di UGM juga. Artinya memang interaksi di antara mereka sudah terjadi cukup lama, chemistry-nya lebih gampang terjadi ya. Lalu kemudian kombinasi dianggap kan Mas Ganjar masih lebih muda jauh, Prof Mahfud generasi yang lebih senior, dan tadi betul latar belakang santri tadi itu kan memang secara simbolik khas ya dari pilihan-pilihan PDI Perjuangan merah dengan hijau. Tapi yang tadi menurut saya yang membedakan misalnya antara pasangan Jokowi dengan Kiai Ma'ruf itu lebih ke arah simbolik sifatnya. Tetapi ini simbolik ideologis yang teknokratis juga. Yang satu pernah kerja jadi kepala daerah, yang satu bahkan lebih paripurna pernah mengalami di 3 lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu yang menyebabkan kenapa tonnya kemarin sangat positif dibandingkan kalau misalnya sebetulnya Mas Ganjar dengan nama-nama yang lain yang sudah tersebut juga di media. Nah, artinya Prabowo siapa nih lawannya? Yusril kah? Kemudian namanya baru Yang muncul menarik lagi gini nih. loh Mbak, kalau kita berbicara mengenai ketergantungan kepada presiden, semakin calon presidennya bergantung pada sosok presiden, semakin sulit dia mengambil keputusan. Yang paling tidak terkait dengan Jokowi namanya Anies Baswedan cepat sekali mengambil keputusan wakil presiden. Ganjar sepertinya sudah mengambil sikap melepaskan diri dari Jokowi, lalu dengan mudahnya juga mengambil sosok calon wakil presiden. Yang masih seakan karena billboardnya masih dengan Pak Jokowi semua gitu Pak Prabowo kan. Akhirnya kita lihat kok seperti paling memiliki beban dalam mengambil keputusan bahkan mengenai calon wakil presiden. Kenapa? Karena ketika sosok presiden dilepaskan dalam pengambilan keputusan koalisi, aktor-aktor yang berdebat, berdiskusi, bernegosiasi sejajar antar partai, capresnya, calon bacawa presnya. Kalau kemudian ada presiden ditempatkan di situ, posisinya itu tidak sejajar, ada di atas, sehingga semuanya menunggu. Pak Jokowi lagi di Cina, serangan-serangan hasil keputusan MK ditujukan kepada Pak Jokowi terkait mahkamah keluarga. Artinya kan Prabowo mungkin ingin membaca dulu, Pak Jokowi masih kasih restu nggak kalau kondisinya seperti itu. Untuk ngobrol butuh lagi menunggu Pak Jokowi pulang karena ada tugas kenegaraan. Hal-hal ini yang tadi saya sebutkan, kehadiran presiden dalam konteks cawe-cawe atau katakanlah tidak cawe-cawe diklaim oleh capres tersebut itu nggak sehat dalam koalisinya sendiri, termasuk nggak sehat dalam kualitas pengambilan keputusan itu. Bahkan masyarakat pun bisa menilai seperti itu ya. Kita sama-sama saksikan Mbak Monica, ini kita sudah ada potongan gambar ketika kemarin Mahfud dan juga Ganjar ini mendeklarasikan diri atau dideklarasikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden. Gestur seperti ini nih yang terlihat, ini kita bisa baca seperti apa nih Mbak Monica?
terlihat agak membungkuk ya sepertinya. Apa ini merupakan sopan santun kah? Ya. Jadi ini baseline-nya Pak Ganjar sebagai seorang Jawa dan juga sebagai yang memegang teguh bahwa beliau bersama dengan kedua tokoh yang senioritasnya dari sisi usia dan sebagainya juga lebih berusia daripada beliau ya. Jadi hal seperti ini memang kita lihat ya ini rasa penghormatan beliau seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa ini adalah merupakan yang disebut dengan low power pose gitu. Low power pose itu artinya orang merasa bahwa dia merasa inferior. Nah ini tidak gitu ya. Ini lebih merupakan sesuatu yang normatif sehubungan dengan beliau sebagai seorang Jawa dan juga yang memegang unggah-ungguh gitu. Jadi kita tidak masukkan di sini sebagai beliau sebagai orang yang inferior, tidak. Karena usia juga ya? Iya, karena usia dan lain-lain. Artinya ini mungkin sopan santun begitu ya? Sopan santun. Di antara dua orang di antara yang dua orang tokoh yang berpengaruh. Oke. Kalau boleh komentar mungkin menarik malah begini. Ini yang mungkin jarang orang sadar ya. Kalau saya perhatikan ketika muncul isu petugas partai misalnya yang dianggap lebih petugas dibanding Jokowi. Setahu saya dan saya melakukan proses searching, Mas Ganjar itu saya belum pernah menemukan cium tangan Ibu Mega. Sementara Pak Jokowi itu sering sekali melakukan proses cium tangan, terutama pada saat kondisi yang sama dengan Mas Ganjar masih menjadi bakal calon presiden atau calon presiden saat itu. Ini kan kalau mau dikait-kaitkan bisa saja, lalu jangan-jangan siapa yang lebih petugas partai. Tapi kan tidak bisa kita masuk hanya menggunakan pendekatan variabel itu. Di sisi lain tadi juga saya agak kaget melihat Mas Anies cium tangan Pak Surya Paloh. Nah, itu saya belum pernah melihat sebelumnya ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu bisa diartikan bagaimana peranan besar dari seorang Surya Paloh dibandingkan dengan tokoh-tokoh ketua umum lain di pimpinan partai lain atau tidak. Tapi itu yang saya lihat. Tapi memang kalau kita lihat dari sejarah siapa yang mendeklarasikan pertama Anies Baswedan, yang paling terkena resiko politik, orang mempergunjingkan apakah akan dikeluarkan dari kabinet. Sekarang ada beberapa kasus hukum, ada spekulasi, ada politisasi. Ya? Bukan tidak mungkin ya orang akan mengkaitkan ya betul bahwa katakanlah yang paling pasang badan dan berjasa itu Surya Paloh. Dan bisa saja orang berspekulasi ciuman tangan tadi menunjukkan rasa terima kasih yang paling besar ya kepada sosok Surya Paloh. Mbak Monik mungkin bisa disambung nih, ini apa sih sebenarnya arti dari gestur ciuman tangan nih? Tadi dikatakan oleh yang memperhatikan juga nih Mas Yunarto nih, lompatnya nih. Nah, body language itu kan bersifat cultural base. Artinya kultur Indonesia berbeda dengan kultur di luar, begitu ya. Nah, di luar seorang praktisi politis ini tidak melakukan hal itu, tetapi di Indonesia masih melakukan ya. Artinya sedemikian kuat kultur ini melekat pada mereka dan bahkan mereka mengabaikan juga bahwa seharusnya ada international gestures yang mengatakan bahwa tidak perlu cium tangan. Seperti juga misalnya cara bersalaman gitu ya. Coba Mbak, coba kita bersalaman ya. Nah, kalau political gesture akan melihat siapa yang lebih dominan. Coba saya akan salaman dulu nih ya. Saya akan salaman. Halo. Bisa melihat? Ya. Oh, oke. Ya. Saya lebih dominan, saya di atas. Artinya saya lebih mempengaruhi terhadap si proses ini, gitu ya. Nah, sementara kalau mereka ini memang karena kebiasaan yang merupakan makro gestur bahwa ketika cium tangan, mereka sudah secara otomatis menyatakan bahwa saya lebih menghormati atau respect terhadap orang yang bersangkutan. Nah, ini untuk mendatang gitu ya. Ini mungkin juga masukan-masukan untuk para politikus untuk tidak memasukkan gestur ini ya, agar juga masyarakat bisa melihat, apalagi ini para milenial kita gitu ya. Jadi bagaimana ketika seseorang ini lebih enak untuk dilihat tidak berada di power dari tokoh yang lebih senior. Tidak gitu. Terlalu terlihat gestur-gestur seperti itu mungkin akan menimbulkan suatu arti negatif begitu kan? Betul. Seperti lebih di bawah. Iya. Oke. Untuk pemilih milenial ya akan melihat hal seperti itu. Karena mereka just menggunakan ya gestur yang pada umumnya
begitu. Nah ini makanya tadi saya mengatakan bahwa body language atau gestur seperti ini merupakan cultural base dan mereka menggunakan kulturnya Indonesia yang seharusnya tidak perlu sih melakukan ini. Tapi seharusnya karakteristik seperti apa yang harusnya ditampilkan oleh para paslon ya ketika dia ini bertarung di Pilpres 2024. Tidak hanya tadi kan katakan kalau culture based yang tadi dikatakan mungkin itu yang lampau ya. Yang lampau. Nah, sekarang ini mungkin orang tidak lagi melihat seperti itu. Nah, seperti apa seharusnya? Ya international gesture dong. Ya kan? Misalnya political tuh kalau salaman seperti ini Mbak, ya. Kemudian nah seperti itu tuh merupakan sesuatu yang lazim yang bisa kita amati karena sekarang no barrier ya antara di Indonesia dengan di luar begitu. Nah, di Indonesia ini sangat kental sekali, bahkan ketika seseorang salaman kadang-kadang juga menarik tangannya ke dada. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mbak Monica dan Mas Yunarto, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, rekan kami Alfa Tauhid akan kembali untuk Anda pemirsa di Breaking News TV One.